Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gus Afik yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama makna syukur yang begitu dalam, sebagaimana disampaikan oleh Sang Mursyid Thariqah Syiddiqiyah, Syekh Muhammad Mukhtarulohil Mujtaba Mudhi. Dalam kegiatan santunan nasional ke-20, beliau mengajarkan bahwa syukur bukan hanya ucapan, tetapi harus diorganisasi dalam tindakan nyata. Melalui 3 pilar syukur, beliau mengingatkan kita bahwa organisasi di Syiddiqiyah dirancang sebagai wujud syukur kepada Allah. Salah satunya adalah dengan mengenang jasa para pahlawan melalui monumen-monumen kebanggaan bangsa, seperti Tugu Monas, Masjid Istiqlal, hingga TMP Kusuma Bangsa. Semua ini mengajarkan kita untuk bangga dan mencintai tanah air Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia, yang diraih setelah perjuangan panjang melawan penjajah, adalah nikmat besar dari Allah yang harus selalu kita syukuri. Dengan bersyukur, kita menjaga nikmat itu agar tidak hilang dan tetap menjadi berkah untuk generasi penerus. Luar biasa. Santunan nasional ini juga menjadi bagian dari pendidikan cinta tanah air, sebuah wujud nyata rasa syukur yang melintasi batas agama dan suku. Sebagaimana dawuh Sang Mursyid, dengan bersyukur, kita tidak menjadi kufur. Semua harus bergotong royong, walaupun setetes air, ikutlah membangun negara. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat untuk terus mensyukuri nikmat Allah, menjaga persatuan, dan berkontribusi bagi bangsa. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap jaya serta mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk terus berbagi semangat ini kepada orang lain. Like, share, dan tinggalkan komentar di video ini agar pesan kebaikan ini tersebar luas. Simak terus perjalanan Rumah Syukur Layahuni PCTA Indonesia dalam mensyukuri Hari Pahlawan tahun 2024-2025. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan. Perlu kita ketahui, gerakan syukur yang dilakukan oleh organisasi Syiddiqiyah adalah melakukan program penonjolan untuk membuat rumah syukur di semua provinsi Indonesia. Hal ini merupakan aksi nyata yang digunakan untuk menyukuri Hari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa, 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, dan 18 Agustus hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, setiap tanggal 28 Oktober dan 10 November juga membuat rumah syukur untuk kaum duafa. Hal ini terus dilakukan setiap tahun, agar seluruh bangsa Indonesia sadar dan faham akan kemerdekaan bangsa dan negaranya yang sebenarnya, yakni 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, dan 18 Agustus hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita fahami makna merdeka. Apakah merdeka itu? Kata merdeka itu dari bahasa Sangsekerta Mahardika artinya kuat, bermartabat dan kaya. Kuat berarti sakti. Bermartabat berarti berilmu dan kaya berarti sejahtera. Dalam kata bahasa Indonesia merdeka bermakna bebas, tidak terjajah, tidak bergantung, independen, berdaulat. Jika dikaitkan dengan individu, orang yang merdeka berarti dia berdaulat dengan dirinya sendiri, tidak terjajah musuhnya, hawa nafsu, setan dan tipu daya dunia. Dia akan menjadi pribadi yang berilmu, kaya dan sakti. Dan jika dikaitkan dengan bangsa dan negara berarti bangsa yang tidak terjajah, tidak bergantung pada bangsa lain, berilmu, sakti dan kaya. Seperti yang dikatakan Presiden Soekarno Trisakti. Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Jadi kuat, kaya dan berbudaya. Saat ini kita mensyukuri proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Sudahkah bangsa dan negara kita mahardika? Sudahkah tiap-tiap individu anak bangsa merdeka? Hasil evaluasi Lemhanas tahun 2024 Indeks Ketahanan Nasional kita pada level 2,87. Angka ini dinilai berada dalam kategori cukup tangguh berdasarkan hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional, Labkurtanas. Angka 2,60 tergolong kurang tangguh,
di atas 2,60 cukup tangguh, di atas 3,40 baru tangguh, dan di atas 4,20 sangat tangguh. Apa artinya Lemhanas mencatat? Ketahanan nasional terhitung masih cukup belum sampai pada level tangguh. Lalu, bagaimana dari segi ekonomi? Apakah kita mandiri ataukah masih bergantung pada negara lain? Bagaimana adab budaya kita? Apakah merosot atau menguat dengan gempuran globalisasi ini? Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, dari mana kita harus memulai agar bangsa dan negara kita benar-benar bisa mencapai mahardika? Dari mana memulainya? Banyak pendapat menyatakan untuk bisa mahardika, maka pendidikan harus dibangun terlebih dahulu. Sebagian mengatakan kekuatan ekonomi harus ditata dahulu. Ada juga yang berpendapat persatuan nasional harus diperkuat dahulu. Barulah kita bisa mencapai mahardika. Begitukah? Menurut logika mungkin benar. Yuk, kita simak sama-sama ya sampai tuntas. Jangan lupa like, share, komen. Tapi menurut Bapak Bangsa teorinya tidak begitu. Lalu bagaimana? Dibalik. Merdeka dulu, di atas kemerdekaan kita bangun ekonomi, di atas kemerdekaan kita bangun kekuatan nasional, di atas kemerdekaan kita bangun di segala bidang. Jadi singkatnya, kuncinya mau dulu, mau merdeka? Seandainya Tuhan mau memberikan kemerdekaan, apakah kita akan berkata, nanti dulu Tuhan ekonomi kami belum tertata, nanti dulu Tuhan kekuatan kami masih lemah? Apakah begitu? Jadi mengambil teori Bapak Bangsa Soekarno kuncinya adalah mau merdeka. Titik awal. Sekarang kami ingin bertanya Bapak Ibu Saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke dan yang sekarang berada di sini. Apakah semuanya mau merdeka? Saya ulangi lagi, jika Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa sekarang mau memberikan kemerdekaan Anda semuanya mau apa tidak? Mau, Asmo Kinario Jopo, ucapan itu adalah doa. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan. Inilah mengapa bertahun-tahun Sang Pemrakarsa Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik. Dan 18 Agustus hari berdirinya negara Republik Indonesia. Republik Indonesia tidak pernah dijajah, Republik Indonesia negara yang suci. Apa maknanya? Jangan mimpi akan bisa membangun ekonomi, membangun kekuatan nasional, membangun pendidikan, membangun apapun di segala bidang, jikalau menyebut 17 Agustus kemerdekaan bangsa Indonesia saja masih ragu. Sekarang mau apa tidak menyebut 17 Agustus hari kemerdekaan bangsa Indonesia? Mau? Katakan. 17 Agustus 1945 adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik. 18 Agustus hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan. Perlu diinsafi kembali bahwa berdasarkan pembukaan UUD 1945 kemerdekaan bangsa yang kita peroleh ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur, bukan semata-mata usaha kita. Apa artinya? Kalau kita menyebut 17 Agustus kemerdekaan Republik maka sama halnya kita mengingkari berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan ini adalah dosa besar terhadap Allah dan dosa besar politik. Dosa besar politik terhadap teks proklamasi. Dosa besar politik terhadap pembukaan UUD 1945. Dosa besar politik terhadap bangsa Indonesia. Dosa besar politik terhadap para pahlawan. Dan dosa besar politik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dosa besar inilah yang membuat bangsa dan negara ini belum menjadi bangsa dan negara yang kuat, sakti, dan sejahtera untuk wajib taubat, kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, manunggalnya kesadaran berbangsa dan bernegara. 17 Agustus 1945 hari kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik. 18 Agustus hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu mari kita terus berdoa, semoga pemerintah segera merubah, dan menetapkan istilah 17 Agustus kemerdekaan Republik, diganti menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia dan menetapkan 18 Agustus 1945 hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita yakin seyakin-yakinnya jika dua hal ini sudah ditetapkan, maka bangsa dan negara Indonesia tercinta ini akan menjadi bangsa dan negara yang kuat, sakti, bermartabat dan sejahtera. Hakul yakin bangsa Indonesia akan jaya abadi, hakul yakin negara kesatuan
Republik Indonesia akan menjadi negara superpower imam perdamaian dunia, NKRI rahmatan lil alamin. Hakul yakin akan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Demikian pelurusan sejarah yang harus kita suarakan dan buktikan dengan program organisasi Syiddiqiyah baik wajah ke dalam, Orsyid, Opsid, Dhibra, JKPHS, YPS, dan organisasi wajah keluar, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Benar-benar memahami bahwa program penonjolan berupa pembangunan rumah syukur di seluruh provinsi Indonesia untuk para duafa. Agar seluruh bangsa Indonesia, serta komponen pemerintah yang berada di eksekutif, legislatif, faham bahwa 17 Agustus bukan kemerdekaan Republik, namun yang benar 17 Agustus 1945 kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 Agustus 1945 hari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita yakin seyakin-yakinnya jika dua hal ini sudah ditetapkan, maka bangsa dan negara Indonesia tercinta ini akan menjadi bangsa dan negara yang kuat, sakti, bermartabat dan sejahtera. Hakul yakin bangsa Indonesia akan jaya abadi, hakul yakin negara kesatuan. Republik Indonesia akan menjadi negara superpower imam perdamaian dunia, NKRI rahmatan lil alamin. Hakul yakin akan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa.